Salam, puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Jabat Bolang MD, dalam satu renungan rohani Kristen. Dan kali ini kita mengambil tema berjudul Hidup dalam Kasih. Adapun nats pembacaan kita ambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada dasarnya adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan manusia yang lain. Itu berarti seseorang yang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan yang erat dengan orang lain. Inilah yang membedakan antara manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, yaitu binatang. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih, supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, maka Tuhan kita Yesus Kristus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus Tuhan kita telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebab kita bisa baca dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang bisa melakukan ayat ini atau perintah ini, maka Yesus menyebutnya sebagai sahabatnya. Jadi jika saudara dan saya sudah melakukan ayat ini, maka kita adalah saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berhak disebut sebagai umatnya. Artinya di sini Tuhan Yesus menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dan umatnya, sehingga Tuhan Yesus menyebut sebagai sahabatnya. Di dalam keadaan seperti ini, saudara dan saya sebagai umat Tuhan akan lebih memahami apabila kehendak Tuhan akan lebih memahami apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang Kristen dari anak sampai orang tua dapat dengan mudah berbicara tentang kasih, walaupun kenyataannya dalam kehidupan seringkali sangat bertentangan dengan kasih. Ada sebagian orang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, dia selalu baik atau tersenyum dengan orang lain, maka hidupnya sudah penuh dengan kasih. Namun, lewat bacaan kali ini, kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana cara seorang Kristen hidup dengan kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yaitu jangan berpura-pura atau munafik. Kemudian saling mengasihi di antara saudara, mendahului dalam memberi hormat, membantu orang yang berkekurangan, memberi tumpangan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak menganggap diri pandai, dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan hidup saling mengasihi, maka kita, saudara dan saya sebagai umat Allah, dapat menjalankan
berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan umatnya. Jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan. Jikalau kita tidak melakukannya seperti ciri khas kehidupan, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja atau jemaat itu sendiri. Bukankah banyak gereja atau jemaat yang kalau berbicara tentang kasih begitu bersemangat, tetapi pada hakikatnya dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kasih itu sangat berat. Akibatnya banyak orang yang kehilangan jati dirinya, bahkan tidak berbeda dengan organisasi lainnya yang ada dalam masyarakat. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari melaksanakannya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih. Semoga kita tidak hanya pandai berbicara tentang kasih atau memahaminya, tetapi lebih dari itu kita juga harus tinggal di dalam kasih itu. Dalam Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan orang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pokok doa kita adalah sebagai berikut. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk selalu saling mengasihi sebab Engkau adalah kasih dan telah lebih dahulu mengasihi kami. Amin. Demikian renungan harian Kristen kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam, Tuhan memberkati.